Oh, oke, ada Ciling juga ya. Ciling ini dari Semarang, kalau nggak Ciling ya, Semarang. Oke, Pak Beni nggak tahu saya dari mana. Baik, Pak Mulyono, saya yakin Pak Mulyono dengan pengalaman yang luar biasa sebagai pendidik, kemudian juga seorang ahli di bidang ekonomi, mendalami juga dunia apa namanya dunia entrepreneurs, dunia perpensiunan, per MPP-an kira-kira gitu ya, peruangan. Jadi beliau sangat nyaman sebagai financial educator. Jadi sebagai apa? Financial educator di Indonesia-nya apa ya? Pendidik keuangan lah ya. Mungkin pendidik keuangan. Iya. Akan berbagi ya Indonesianya apa ya nggak tahu nih. Pendidik keuangan kali ya. Akan berbagi tentang materi transformasi finansial di 2025. Nah, apa yang ditransformasi? Ya, aspek finansialnya seperti apa? Dan di 2005 ini perubahannya mungkin apa dibanding 2024 kira-kira sekurang-kurangnya itulah ya. Monggo Pak Mulyono, waktu sepenuhnya untuk Anda kelola dan mungkin sediakan waktu 30 menit terakhir untuk kita apa tanya jawab ya, berikan kesempatan. Oke. Yuk silakan Pak Mul. Jadi sampai jam berapa nih Pak? Pak Min? Saya sampai jam? Acara kita sih sampai 21.30. Kurang lebih lah 21.30. Mm-mm. Jadi Pak Mul tinggal atur Oke. aja bagaimana supaya teman-teman kita terpancing juga bertanya, Pak. Siap. Oke, Nah, Pak Min. Terima kasih Pak Min ya atas nah, waktu dan ruangan Zoom-nya. Saya sharing dulu ya. Malam ya, teman-teman semuanya sambil menunggu sharing. ya, sudah muncul tinggal di slideshow. Udah kelihatan ya Pak Min ya? Sudah kelihatan tinggal di slideshow, Pak Mul? Udah saya. Di Oh, laptop sudah saya ya. udah. Oh, oke, siap. Belum baik. Eh, mungkin di saya yang ini kali. Oke, 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 saya perbesar kalau gitu ya. Ya, ya, siap. sip. Oke. Ya, selamat malam teman-teman. Pada malam ini saya manggilnya teman-teman aja lah ininya. Teman-teman, malam ini kita akan berbicara tentang keuangan finansial dari apa yang dulu yang sudah belum mindset kita, gaya hidup kita, kebiasaan kita menuju yang lebih baik dan mudah-mudahan bisa punya terobosan lah di tahun 2025 supaya tujuan keuangan kita bisa tercapai. Pengalaman saya 10 tahun di bank, 27 tahun di pendidikan, 10 tahun di dana pensiun, sebagai penulis buku juga, di sini cuma 6 ya, harusnya sih ada 11 buku, dan 3 diantaranya adalah tentang perencanaan pensiun. Nggak berlama-lama di sini, kita terus, nah, ini buku-buku saya, ada pensiun, ada UMKM Insight, ada Lansia Tangguh. Nah, kita mulai. Waktu itu saya nulis artikel tuh, pinjol nembus 50 triliun, anugerah atau musibah. Kemudian, hanya 1 dari 10 penduduk Indonesia yang siap pensiun. Dan yang menyedihkan lagi adalah dampak buruk pinjaman online yang ilegal banyak masuk di dunia pendidikan, yaitu tenaga pendidik dan kependidikan minjem sebagai pinjaman online. Sebagian besar masuk di dunia pendidikan. Itulah kenyataan-kenyataannya. Fakta-fakta yang ada. Kemudian, transaksi e-commerce meningkat sangat jauh, mencapai 530 triliun. Bahkan kalau sekarang 2025, sudah pasti lebih lah ya. Terus, kemudian,
orang Indonesia betah di screen time, entah di handphone, entah di laptop, itu paling tinggi. Dan itu kemudian apapun yang dilihat, entah game, film, belanja, atau bekerja, itu totali adalah 5,7 jam per hari. Jadi yang paling top di dunia. Kemudian, generasi yang sekarang ini, gemuknya adalah generasi yang dia milenial, boleh dibilang milenial yang memang agak muda lah, masuk lagi generasi Z ya. Ya. Nah, itu dia. Cukup gemuk nih di tengah kita gitu. Nah, kondisi yang seru lagi adalah 50% milenial sandwich generation. Inilah semua data-data yang memang ada tentang keuangan. Nah, setiap dari orang atau keluarga, semua pengen bercita-cita. Misalnya 5 tahun lagi mau rekreasi, 6 tahun lagi mau beli rumah, mau 7 tahun lagi beli mobil, 3 tahun lagi mau nikah, 6 tahun lagi mau lanjut pendidikan, 10 tahun lagi mau ibadah keagamaan umroh haji ke Yerusalem. Dan itu semuanya kan butuh uang dan butuh perencanaan. Apalagi yang memang yang bekerja gitu. Nah, ketika ngomong mau apa sih yang bisa kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan untuk kehidupan finansial yang lebih baik di waktu yang akan datang. Jadi, pada malam ini, bagaimana kita membuat resolusi, bagaimana kita membuat perencanaan, bagaimana kita membuat tujuan keuangan. Karena tujuan-tujuan kehidupan, misalnya nih, oh 5 tahun lagi mau nikah, itu kan harus dinyatakan dengan uang. Tidak ngomong nikahnya saja, gitu. Karena nikah butuh uang. Kalau mau beli mobil juga semua dinyatakan dengan uang. Berapa yang harus kita lakukan nabung untuk merealisasikan tujuan. Nah, 5 Februari adalah ya bulan kedua lah ya. Saya pikir masih saat yang tepat lah bahwa kita harus mau melakukan apa nih? Melakukan perbaikan dari gaya hidup, kebiasaan kita, atau kita mau bikin anggaran, apa yang memang harus ditransformasi nih dari mindset kita, dari kehidupan kita, dari gaya hidup kita. Ya kan? Tapi itu semuanya harus ada kemauan, tekad, dan kecerdikan. Nah, apa sih yang mau dilakukan? Nggak ada utang. Mau dicek juga pengeluaran kita. Mau dapetin pekerjaan. Kemudian mau berinvestasi. Gitu loh. Menyelesaikan utang kartu kredit. Beli rumah. Meng-hire financial planner. Nah, itulah. Gitu loh. Nah, kemudian apa yang mau dicita-citakan itu kenapa selalu gagal ya? Kenapa selalu gagal? Nah, ini yang menjadi masalah.
Nah, yang di sini adalah nanti kita kasih tips apa yang boleh dan yang tidak boleh kita lakukan. Nah, mungkin dari teman-teman, ada nggak sih yang mau sudah direncanakan nih dari yang hadir di ruangan Zoom? Boleh chat dulu supaya nanti punya spirit, supaya memang mau keinginan untuk merubah gitu loh. Ada yang mau sharing? Misalnya 2 tahun lagi mau beli motor secara cash, atau mau beli mobil 4 tahun, atau mau pendidikan anak, boleh-boleh. Boleh teman-teman masuk di chatnya. Ya. Apa yang do, apa yang don't gitu ya. Enggak, mau tujuan keuangan dulu nih Pak, apa yang mau Oh, dicapai tujuan nih? keuangan. Oke. Iya, Yuk, silakan Bapak-bapak, Ibu semua punya tujuan apa di dalam hal keuangan ya? Dalam waktu berapa? 6 bulan ke depan? setahun Pak, setahun, 2 tahun, tiga Setahun tahun. depan lah. Ya, Ending lah, end of 2025 ya. Apa yang ingin iya. dicapai lah aspek keuangan. Oke. Yuk, silakan setting Bapak Ibu semua. Yang ngechat akan dikasih hadiah, akan dapatkan giveaway. Yuk, tiga tiga orang yang ngechat pertama akan dapatkan giveaway untuk memberikan respon apa yang akan dilakukan sampai dengan Desember 2025. Yuk, silakan. Atau pada masih bingung Pak Amin? Mungkin mungkin bisa jadi. Oke, atau boleh diulang Ya, pertanyaannya. kita lanjut aja ya. Kita Ya. lanjut teman-teman. Nah, apa yang sudah gagal, percuma, stres, depresi, itu kita jangan, ya udah apa yang sudah lewat, ya udah biar lewat aja gitu loh. Tetapi kita harus bangkit, aktifkan semua resources, kita harus kreatif, berarti kita harus financial recovery. Contohnya ada. Nah ini Ibu siapa nih? Ibu Nani Kurniasari ketika tahun 2003 sampai dengan 2010 bangkrut sampai 1,5 miliar. Nah, di tahun 2000 bahkan dia waktu itu yang saya dapat informasi juga dia hampir juga rumah tangganya juga hampir berantakan. Tetapi masa lalu ya masa lalu dan dia harus bangkit. Dan sekarang bangkitnya itu ketemulah seseorang life coach, dia hutangnya sudah lunas, bahkan sekarang sudah mandiri dia. Gitu loh. Dia meresource, dia menemukan jual apa selai karamel dari kecil sampai sekarang omsetnya baik, bagus sampai bisa menyelesaikan utang-utangnya, kemudian sampai sekarang tetap bertahan jualan selai. Nah itu dia kan, masa lalu ya masa lalu, kita nggak usah mengerah. Ketika new story, kali ini gagal. Apa sih yang kita belajar dari kegagalan? Apa sih yang memang harus diperbaiki? Nah ini dia yang memang perlu, mindset-mindset inilah yang perlu dilakukan. Jangan kita menyerah terhadap masalah yang sudah lalu dan dari kegagalan yang ada. Kita nggak boleh tidak peduli, kita tidak boleh nggak mau belajar, kita terus dengan trauma yang kita lakukan. Kita harus lakukan cek hal-hal yang baik dan kesalahan masa lalu jangan dilakukan lagi. Nah, teman-teman,
sudah pernah nggak financial check up? Contoh financial check up, rasio hutang. Itu kalau misalnya hutang 100, penghasilan 100, kita angsuran itu nggak boleh lebih besar dari 30%. Kemudian rasio menabung sudah mencapai 10% nggak dari pendapatan. Nah ini kita perlu cash flow-nya positif atau enggak. Yang pasti kan pendapatan harus lebih besar dari pengeluaran. Sisanya harus diinvestasikan. Atau pengeluaran lebih besar dari penghasilan. Sisanya adalah dari hutang. Nah, itu yang memang nggak boleh dilakukan. Nah, selain tadi secara uang, nah ini juga harus mindset nih. Rezeki selalu ada, gaji pasti datang. Pasti datanglah rutin ya, tanggal 25 atau awal bulan. Hore, punya uang, waktunya senang-senang. Boro-boro nabung, kebutuhan banyak. Beli aset, nggak usah mikir, pasti untung. Nah, hal-hal begini yang memang tidak boleh dilakukan. Ini adalah sesuatu yang menggampangkan permasalahan. Nah, tadi kan financial mindset-nya. Kemudian, nah ini dia. Kebiasaan kita. Sisa versus sisi. Ini sangat beda. Yang benar adalah sisi, bukan sisa. Acak-acakan versus alokasi. Yang benar adalah alokasi. Boros versus anggaran. Yang benar adalah anggaran. Cuek versus catat cermat. Yang betul adalah catat cermat. Nah, saya akan memberikan rumusan yang mengenai anggaran. Biasanya itu pengeluaran adalah 1, 2, 3, 4. Artinya apa sih 1, 2, 3, 4? 10% satu ya. Satu itu sama dengan 10% adalah untuk alokasi anggaran dana sosial. Kemudian 20% untuk investasi dan proteksi. Maksimal 30% adalah untuk angsuran. Dan 40% untuk biaya hidup. Terus bagaimana kalau misalnya yang nggak punya utang 30%? Investasinya ditambahkan, kemudian boleh juga sebagian dipakai untuk biaya hidup. Karena masing-masing orang atau masing-masing keluarga sangat berbeda gaya hidupnya, kebiasaan hidupnya, tujuan keuangannya juga sangat berbeda-beda. Cuman patokan saya biasanya mengeluarkan adalah angka 10, 20, 30, 40. Nah, jangan ketika kita belanja tuh kita lagi keadaan apa? Emosi. Terus wah kan jadi wah lagi emosi nih, mendingan belanja aja deh gitu. Nah, itu yang memang nggak boleh. Kita harus ketika belanja itu benar-benar emosional kita terjaga. Menganalisa kita butuh, bukan kita ingin. Dan kita butuh itu udah dianggarkan atau belum. Jadi kalau ngomong butuh adalah memang benar-benar butuh. Nggak bisa apa namanya, contohnya ya, contoh gini lah. Kita beli handphone nih. Handphone 3 juta sama handphone 10 juta.
Yang kita butuhkan adalah untuk WA, browser, ada koneksi internet, foto, itu yang sekitar 3 jutaan ada. Kita bisa beli kok. Nah, kalau yang handphone 10 juta, kemampuan yang kita butuhkan itu pasti terpenuhi. Nah, cuman ketika 10 juta, berarti itu kan barangnya mereknya lebih bagus, lebih branded, lebih bagus modelnya. Jadi itu sudah menggeser kan. Itu jadi gengsi bahwa punya handphone mahal. Itu adalah keinginan untuk tampil berbeda. Kira-kira itu perbandingannya. Nah, ini dia yang memang apa? Ketika diomelin bos, wah mendingan shopping aja deh sebagai pelampiasan. Tahu-taunya di apa namanya? Tanggal tua udah minus. Kalau minus gimana? Yang tergoda lagi adalah mungkin juga bisa pinjol atau juga sekarang belanja online keluar lagi fasilitas pay later. Tapi kan ini menjadi beban. Bulan depan itu bagaimana? Pay later kan harus dibayar, pinjaman online harus dibayar. Ya, kita harus kebiasaan kita harus bagus lah. Itu yang menjadi apa? Keuangan kita baik. Kalau kita boros, ya berarti keuangan kita nggak bagus, minus. Kemudian prinsip sisih dan sisa itu dia kan yang tadi yang saya udah jelaskan tuh. Dapat uang disisihkan dulu, dianggarkan, direncanakan. Kalau sisa, kebutuhan banyak udah dibelanjakan. Nah, sisanya adalah nabung kalau ada sisa. Nah, ini yang nggak boleh. Harus dibuat anggaran. Kemudian, nah ini juga kita nggak boleh sok sial karena kasihan. Kita sosial boleh, harus bijak dan cerdas. Tegas untuk kebaikan. Ini kan yang kita ngomong pos sosial yang memang kita rencanakan. Banyak menolong akan banyak rezeki. Menolong orang lain itu penting. Kalau tidak ditolong dosa. Saya tidak tega. Tapi diri saya juga kita perlu. Nah inilah dilema. Berarti kan kita juga harus bijak-bijak lah ya dalam uh, untuk pos dana sosial. Sangat-sangat bijak dan sangat-sangat lihat dari permasalahan yang ada. Nah, bagaimana kalau kita berutang boleh nggak sih? Boleh, asal utang itu sehat dan produktif. Jangan utang itu yang memang berlebihan, konsumtif. Nah, kemudian kalau kita nabung, investasi, nah ini juga harus diversifikasi investasinya, baik mau jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, jangan menaruh investasi itu di satu keranjang. Buatlah smart goal, buatlah tujuan yang mau dicapai ya. Misalnya gini, di akhir tahun 2025, apa nih yang memang saya mau
lakukan. Oh, beli laptop baru, tapi beli laptop baru ini benar-benar memang untuk kebutuhan ya, gitu loh. Karena laptop yang lama sering ada gangguan. Berarti dana yang dibutuhkan berapa sih? Misalnya, say, oh 10 juta, ini masih Februari, oh 10 bulan, berarti kita harus nabung tiap bulan 1 juta untuk beli laptop di akhir tahun. Itu udah benar-benar tuh kita lakukan tiap bulan 1 juta. Jangan, wah nanti aja deh, kita nunggu THR. Nah itu yang nggak boleh tuh. Kita dapat THR langsung kita beliin. Yang THR mungkin ada lagi kan posnya, tapi kita sudah membuat tujuan keuangan. Akhir tahun kita beli laptop. Harga 10 juta. Berarti saya harus nabung 1 juta per bulan. Nah, itu kan tujuan jangka pendek. Bisa juga jangka menengah dan bisa juga jangka panjang. Yang panjang sekali itu biasanya dana pensiun. Nah, itu juga selain goal, smart plan. Smart plan itu kan maksudnya membuat anggarannya. Kan kita tadi udah saya info. Sebulan adalah 1 juta yang kita mau lakukan. Oh, misalnya bisa juga sih kalau ngomong jangka panjang, oh misalnya 30 tahun lagi nih. Nah, kan kita sebenarnya bisa ngitung kebutuhannya berapa nih uang pensiun ketika saat memang pensiun. Oh, 30 tahun kita kan bisa menyisihkan untuk kebutuhan dana pensiun. Semakin muda, semakin dikit kita untuk menyisihkannya. Jangan semuanya dianggap gampang, dianggap oh udah nanti aja lah akhir tahun ada THR gitu. Karena nanti totalnya kebutuhan THR ada lagi. Misalnya, oh ada beli baju, ada kebutuhan lagi, mau keluar kota, nah itu kan kebutuhan. Jadi akhirnya nanti laptopnya nggak tercapai. Jangan bilang, ah nanti utang lagi, nah itu yang uh, tidak dibuat perencanaan. Selain itu adalah buat perencanaan juga investasi dan resikonya. Jangan invest hanya ikut-ikutan, tidak punya rencana untuk investasi. Kemudian ikut-ikutan panik. Misalnya kita udah ada saham, ketika turun, ya udah kita ikut-ikutan jual, akhirnya terjadi rugi. Nah itu yang memang nggak boleh dilakukan. Kemudian terlalu konservatif, taruhnya di tabungan aja gitu. Kan kalau tabungan adalah bunganya sangat kecil, bahkan ada biaya admin. Nah itu juga nggak benar. Tapi terlalu agresif, semuanya di saham atau semuanya di properti. Harga saham yang kita pasti tahu adalah sangat fluktuatif. Kalau properti susah dijual, tidak liquid. Nah, itu kan harus jadi diversifikasi investasi. Ada yang sifatnya liquid, contohnya deposito, reksadana. Yang jangka menengah bisa reksadana campuran, kemudian obligasi. Yang jangka panjang bisa saham, emas, boleh juga properti. Itu kita harus bagi-bagi. Nah, ini dia tuh, kan? Ada instrumen yang liquid, deposito, reksadana pasar uang, yang stabil, pendapatan tetap, deposito tahunan, obligasinya kuponnya bulanan. Ada lagi yang ngomong sifat melindungi.
yaitu emas. Nah, kalau yang investasi yang growth ya adalah saham atau reksadana saham. Biasanya investasi kalau saham atau reksadana itu harusnya dalam jangka waktu yang lebih daripada 5 tahun. Kapan sih dilakukan perencanaan keuangan, perencanaan investasi? Ya sekarang ini, jangan ditunda-tunda. Bikin planning, bikin anggaran. Nah, bikin anggaran untuk semua umur. Bukan dibilang, oh nggak perlu, nggak ada waktu. Jadi kita berbicara gini, oh keluarga nih ya, apalagi yang kita berkeluarga. Berarti kan anaknya, oh 3 tahun lagi masuk TK, 5 tahun lagi masuk SD. Oh ada kakaknya bentar lagi masuk SMP. Nah itu kan mesti direncanakan. Kemudian sebagai kepala keluarga juga mau nih melanjutkan pendidikan S2. Terus mau melakukan, oh mau beli mobil, beli rumah. Nah itu kan semuanya harus dianggarkan, dibuat budgetnya. Kemudian berapa tahun lagi, terus bagaimana cara mengumpulkannya. Jadi tujuan keuangan itu adalah the whole. Jadi kita ngomong keluarga, bukan ngomong perseorangan. Dan juga ngelihat adalah ketika memang punya anak, ya berarti anak juga ketika melakukan pendidikan itu ya tujuan pendidikan anak harus diperhatikan juga. Nah, itu yang saya ngomong adalah ketika bikin anggaran, ada ibadah, ada pos sosial, ada dana darurat, ada proteksi, ada tabungan atau investasi, ada kebutuhan hidup, ada juga pajak. Kalau pajak biasanya sih kalau karyawan kan udah dipotong lah dari perusahaan, jadi udah nggak pusing. Biasanya yang kita terima adalah uh, take home pay. Nah itulah yang diatur. Ada juga untuk bayar angsuran. Yang tadi yang saya bicara adalah yaitu pakai rumusan 10%, 20%, 30%, 40%. 10% untuk dana sosial, 20% biasanya untuk investasi dan proteksi, 30% untuk angsuran pembayaran hutang, kemudian adalah 40% untuk kebutuhan sehari-hari kita. Boleh nggak dari rumusan itu? Boleh, karena ini kan kembali lagi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing orang. Tetapi prinsipnya adalah harus dibuat anggaran, harus ngomong disisihkan anggarannya kan. Kalau ngomong anggaran kan udah disisihkan. Kemudian satu lagi, apa yang kita mau lakukan itu butuh atau kebutuhan atau keinginan. Yang kita lakukan harus sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, terus apa yang kita lakukan? Fokus dari kebiasaan kita sehari-hari. Apa yang kita lakukan? Bukan fokus pada end result. Contoh yang daily habit ya, yang saya ngomong yang bisa dilakukan untuk melakukan penghematan. Yang pertama adalah ketika bilang bawa bekal anak, terus kemudian bawa minuman. Jangan yang dibawakan itu minuman adalah botol aqua yang sekali pakai. Belilah tumbler yang bisa di air isi ulang. Kan itu bisa dihemat. Gitu. Kemudian, apalagi yang bisa kita melakukan eh, penghematan. Misalnya,
oh sekarang ini kita ngerokok atau sekarang vape lah. Terus kita kurangin sehari misalnya ya saya ekstrim 2 bungkus, kuranginlah sekarang jadi sebungkus. Berapa yang kita bisa hemat? Misalnya harga rokok 1 bungkus rokok 15.000, kalau kali 30 udah 450.000. Kalau disetahunin udah banyak banget. Terus apalagi yang bisa kita lakukan lagi dari daily habit? Oh misalnya, oh yang nggak pernah yang kita pikirkan adalah misal ya ini, oh ada orang yang tiap hari Starbucks, ya jangan Starbucks lah, dikurangin lah. Misalnya fore, oh yang udah kebiasaan fore dikurangin lagi. Sekarang kan udah banyak lagi tuh kopi keliling yang rasanya juga nggak kalah yang 8 ribuan, kopi jago lah. Jadi ada nggak barang-barang yang substitusi yang bisa kita nikmati? Itu semuanya adalah kita bisa lakukan tuh, dan kita bisa uh, harus kurangin karena kepentingan untuk melakukan pencapaian tujuan keuangan yang kita mau lakukan. Nah, juga saya pernah ada waktu itu ngalamin lah ya, tahun 98 lagi krisis, di mana kita gaji nggak naik, saya punya utang, utangnya naik banget, dari yang sekitar waktu itu kebiasaan sekitar 10 atau 15% naik jadi 40%. Bayangkan aja angsurannya jadi berapa. Dengan berat hati, waktu itu anak saya ngomongnya susunya itu S26. Kita turunin jadi SGM. Terpaksa saya lakukan. Karena no choice. Kemudian gaya hidup yang waktu itu juga 4 kali ke mall, cuman sekali ke mall. Karena ke mall itu kan pasti ada jajan segala macam. Ya udah, sebulan sekali. Itu yang kita lakukan. Apalagi yang kita bisa lakukan? Apalagi jadi yang saya lakukan adalah memotong kesenangan. Karena untuk bertahan. Nah, ini adalah pola pikir. Kita perlu mencatat pengeluaran nih. Ada yang bilang mencatat menyebalkan, buang-buang waktu. Tapi ketika kita catat tiap hari, ada yang bocor halus nggak ya? Istilahnya saya ngomong bocor halus. Kayak yang kayak tadi saya ngomong, oh ke kafe. Kalau nggak ke kafe kan sebenarnya juga kita bisa lah. Kalau motong banget itu beli kopi yang sasetan. Atau nggak ngomong sasetan ya kita beli kopi yang kiloan. Kita uh, bikin sendiri dari rumah. Banyak yang bisa dilakukan, banyak bisa terobosan. Atau lagi juga bisa, sekarang ini ketika saya pensiun tuh, saya udah lebih banyak mengurangi transportasi itu dengan mobil. Sekarang dengan kereta Transjakarta lebih murah. Kita bisa bersosialisasi dengan orang. Karena harus merubah jadi gaya hidup. Ditanya kenyamanan ya pasti berkurang lah. Tetapi ketika ngomong saya naik kendaraan umum bisa lebih cepat. Nah, hal-hal itu ketika kita lakukan pencatatan, kita bisa melakukan, kita bisa evaluasi. Ada nggak bocor halus? Kayak tadi botol aqua, ngerokok, ngopi, terus apa lagi? Tindakan itu harian, belum lagi yang bulanan.
Nah, kembali lagi, ketika kita membuat anggaran itu bukan sifatnya individual, tetapi adalah kebersamaan keluarga, bersama-sama. Ini saya kembali lagi, saya kasih contoh adalah ketika waktu itu saya mau pindah dari rumah yang daerah Durensawit ke BSD. Kita mau pindah nih. Terus kemudian yang di BSD ya kita ngangsur lah, ya, angsuran rumah. Terus apa yang kita lakukan? Yang pasti untuk menghemat kita memotong adalah anggaran asisten rumah tangga, nggak ada lagi. Itu yang pertama, dan itu kan lumayan. Karena anggaran asisten rumah tangga adalah untuk kita mengangsur rumah kita yang di BSD. Terus tugas-tugasnya bagaimana? Ya kita bagi. Anak saya yang memang untuk beresin rumah, ada yang nyapu ngepel, kemudian ada lagi secara bergantian, anak saya kan 2. Terus saya kebagian apa? Ya mau nggak mau waktu itu ya ketika ini ya saya harus mencuci baju. Ya udah kita lakukan pagi-pagi, kan ada mesin cuci, ya udah kita lakukan. Istri saya ngapain? Oh ya udah neriska. Jadi ada solusi yang kita pikirkan dan itu kan semuanya keputusannya harus bersama, bukan individu. Nah, kembali lagi yang saya sharingkan financial planning enggak sama untuk semua orang. Berbeda karena masing-masing lokasi kebudayaan yang berbeda, tujuan keuangan yang berbeda. Nggak bisa di semua samakan. Gitu. Disesuaikan dengan masing-masing kebutuhan keluarga. Dan yang memang lebih baik adalah dibutuhkan adanya mentor yang memang bisa membimbing. Nah, itu dia kan. Jangan ketika membuat anggaran alone. Karena sekarang banyak lah Google dan segala macam itu banyak pengetahuannya kok. Nah, yang jadi mentor itu siapa? Orang yang paham, orang yang ngerti. Orang yang, oh kita lihat, oh hidupnya udah baiklah dia kebiasaannya gitu. Carilah mentor yang baik. Kembali lagi, kita harus membuat perencanaan keuangan untuk mencapai tujuan keuangan di tahun 2025 yang lebih baik. Nah, waktunya kapan nih? Gitu loh. Waktunya startnya kapan? Kembali lagi, sekarang. Ketika kita bagus perencanaan, kita bagus juga aset kita, bagus juga kebiasaan kita, dan juga masa depan kita lebih bahagia. Itu sih Pak Min, dari saya Oke, sharingnya. oke, siap. Oke, terima kasih Pak Mulyono atas paparannya yang lengkap banget ya. Saya anggap lengkap banget. Baik, untuk itu kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibu semua yang ingin bertanya. Oke, silakan raise hand. Ada, nanti saya berikan kesempatan siapa dulu. Atau mungkin boleh chat kalau mau. Saya berikan kesempatan nih. Pak Anyan, Ibu Lani, Bu Jenny, Pak Panji, Pak Erlangga, Cik Ling, Pak Hari dari Cimahi ini, Pak Rahmat, Pak Alfi, tambah
Yuk, silahkan. Kalau nggak ada, nanti saya awali dengan pertanyaan dari saya nih, Pak Mul. Oke, kalau gitu begini, Pak Mul tadi mencoba apa ya, memposkan ya, memposting dari income kita kan dengan spendingnya 10% untuk charity gitu 1, 2, 3, 4 tadi ya. Ya, 20% untuk investasi, 30% kan untuk apa? Angsuran-angsuran lah cicilan ya, ya, dan 40% untuk biaya hidup. Kemudian sempat terlontar juga, ah kalau saya mau beli komputer tahun depan Desember, 10 juta tadi dicicil, rencana cicil sebulan 1 juta 1 juta, nanti akhir Desember baru beli 10 juta kira-kira. Kan ya, itu sama juga kita nyicil sejuta nunggu akhir bulan 10, atau beli dari sekarang tapi mencari apa cicilan yang 0% contoh lewat bank gitu kan, ada manfaat-manfaat seperti itu sebetulnya ya. Nah, apakah diizinkan nggak? Artinya itu ibaratnya kita tuh lagi ngutang nih, beli di depan tapi ngutang. Kalau tadi konsepnya kan kita nabung. Nabung kumpul 10 juta baru beli. Kalau ini kan ngutang gitu ya. Gitu kira-kira begitu. Nah, apakah diizinkan nggak kalau konsepnya ngutang itu tadi ya? Kedua juga, oh kalau beli komputer, mau beli komputer tadi terlintas, oh nanti aja nunggu THR dapat gitu ya. Nah, gitu kan. Jangan, Pak Pak Mulyono bilang kan jangan, karena nanti mungkin di dapat THR itu kita punya kebutuhan-kebutuhan lain lah ya. Kira-kira begitu ya pemahamannya. betul. Tapi apakah bisa nggak mau beli komputer itu memang di planningnya adalah pada saat dapat THR gitu loh. Itu memang bagian dari perencanaan. Ah nanti dapat THR baru saya mau beli komputer gitu. Contohnya kayak gitu ya. Jadi ada dua pertanyaan nih. Monggo Pak Mul. Ya, oke, Pak Min. Kalau saya cuma ngomong gini, kalau mau beli laptop yang direncanakan akhir tahun 2025, kan prinsipnya kita nabung dulu baru beli. Beli Nah, ya. boleh nggak kita beli duluan nih? Boleh. Kalau memang benar-benar ada promo yang bunganya benar-benar 0%. Iya, iya. Jangan yang berbunga. Hmm. Mendingan kalau saya ngomong kalau berbunga, ya udahlah, tabung dulu aja deh, baru Hmm. beli. Tapi kalau yang berbunga enggak. Saya sih nganjurin untuk tahan aja deh, gitu loh. Oke, oke. Kecuali kalau laptop itu tahu-taunya langsung hang banget, nah itu lain lagi ceritanya itu, Oke. gitu Itu loh. accident ya, itu accident wajib mau nggak mau harus beli gitu ya. Iya, kalau accident nggak bisa ditahan lagi ya udah. Tapi kalau bisa ditahan, ya lebih baik nabung dulu baru beli. Atau kalau ada promo, ya silahkan. Tapi 0% syaratnya ya, gitu loh. Kalau ditanya 0%, jadi Kebetulan case-nya kalau komputer ya, karena jangkanya pendek ya terukur. Nah, kalau rumah itu ya, kalau rumah kan investasinya biasanya nyicil tuh bisa sampai ya, 15 tahun, 10 tahun. Nah. tapi kan kita pagerin, Pak, Hmm. bahwa itu 30% angsurannya dari penghasilan kita, Oh, oke, oke, oke. gitu loh. Terus yang kedua, Pak Min bilang, ah, saya udah merencanakan THR buat beli laptop. Boleh, Pak, kalau sudah direncanakan, udah diplot, jadi kan udah nggak boleh beli yang macam-macam nih, Pak. Iya, iya. Nggak masalah. Tapi yang penting sudah direncanakan dan juga kan kembali lagi, bikin anggaran gitu adalah melibatkan semua anggota keluarga, bukan yang punya penghasilan. Jadi, Pak, misalnya gini, Papa mau beli laptop lo, nanti dapat THR. Jadi, nanti kalau misalnya mau beli apa baju baru atau enggak ada ya, gitu loh. Jadi sudah diinformasikan sehingga kan udah tahu semua, Pak. Jadi udah nggak menimbulkan apa ya kegaduhan lah, Oke, gitu. Ada yang oke, resen, Pak? oke ya. Oke, silakan Pak Rahmat Salim ya. Silakan Pak Rahmat untuk mengajukan pertanyaan, Pak Rahmat. Ya, baik. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Ini Pak terkait dengan Boleh, apa? boleh kenalkan Pak Rahmat dari mana Oh dulu? iya Pak, saya dari Sulsel Pak, dari Makassar. Dari Makassar ya. Iya Eh, iya Pak. oh, dari Eh, BUMN ya Pak.
Iya Pak, saya di PLN Pak. Nah, oke. Salam jumpa. Jumat saya ke Makassar. Siap-siap Pak. Cuma saya di tugas di daerah Pak, jadi sekitar Suara hilang. Pak Rahmat, suara hilang. Pak Rahmat, tes. suaranya hilang. Oh, Ya, oh ya, suaranya kedengaran Pak ya? Sudah Sekarang, kedengaran Pak ya, ya? oke, sekarang baru ada. ya. Oh iya ya Pak, baik Pak. Baik, jadi menarik Pak terkait dengan materi yang dibawakan tadi. Sebagai seorang pemula juga Pak, yang istilahnya baru juga punya niat dan minat untuk berinvestasi. Kemudian ini Pak, saya mau tanyakan, sekarang kan kalau kita lihat aset-aset seperti rumah Pak, properti itu kan semakin tahun semakin meningkat harganya. Kemudian kami juga istilahnya takut kalau misalkan ke depannya kita tunda untuk pembelian rumah misalnya, takutnya nanti 5 tahun atau 10 tahun ke depan itu lah harganya semakin mahal gitu Pak. Jadi eh, saya mencoba merencanakan untuk membeli rumah atau properti, tapi kira-kira bagaimana pendapat Bapak bahwa sebenarnya saya sudah ada rumah, Pak, investasi lagi gitu Pak. Nah, bagaimana kira-kira Bapak misalkan saya atau Bu ya sih. Mungkin itu Pak. Mohon apa penjelasannya Pak. Demikian. Pak Rahmat, Pak Rahmat berarti ini, sorry tadi kayaknya ada yang keputus. Boleh ya Pak Min ya? Saya Ya. minta penjelasan. Iya Pak. Pak Rahmat ini berarti dari nggak punya rumah mau beli rumah gitu ya? Eh, Tidak Pak. Jadi sebenarnya saya ada rumah pribadi gitu Pak. Cuman saya minatnya itu investasi properti lagi Pak. Maksud saya untuk anak-anak begitu Pak. Jadi mereka nanti sudah ada rumah juga. Jadi saya rencana mau nambah. Eh, karena takutnya nanti 5 tahun atau 10 tahun kemudian harga aset rumah itu kan semakin naik Pak harganya. Oke, Nah, jadi maksudnya paham, paham, kira-kira paham. apakah saya tabung saja uangnya atau memang sudah apa perlu juga untuk investasi rumah, Pak? Gitu. Oke, tertangkap. Pak Mulyono bisa nangkap ya maksudnya ya? Bisa Pak, bisa. Oke, silakan Pak Mulyono. Jadi gini Pak Rahmat, berarti kan Pak Rahmat mau investasi yang kedua Iya, rumah. betul, Pak. Karena mengingat harga rumah pasti naik. Saya sih jawab gini Pak, kebutuhan dana darurat Bapak untuk kebutuhan kalau ada emergency, Bapak harus cukup dulu nih, kurang lebih sekitar, karena Bapak udah berkeluarga ya, 6 Iya. sampai 12 bulan itu Bapak harus standby nih dananya. Nah, kalau Bapak sudah cukup itu, terus kemudian kebutuhan jangka pendeknya apalagi nih, misalnya udah siap juga dengan misalnya 3 tahun lagi udah buat dana sekolah, Bapak juga udah siap kan? Nah, untuk Bapak mau beli rumah lagi, nggak ada masalah juga Pak. Boleh beli yang kedua. Tapi yang penting syaratnya satu, dana darurat kalau Bapak ada emergency, 6 sampai 12 bulan ya Pak, biaya kehidupan. Dana daruratnya adalah misalnya taruh pengeluaran Bapak sebulan 5 juta. Bapak harus punya dana darurat kurang lebih 5 kali 12, 60 juta. Bapak harus standby itu Pak, di tabungan. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika 2 tahun atau 3 tahun lagi Bapak untuk pendidikan anak sekolah, Bapak merasa bisa cover, ya untuk beli rumah kedua nggak masalah sih Pak. Silahkan beli rumah kedua, tapi saya sih menganjurkan rumah kedua itu kalau bisa juga bisa
menghasilkan Pak, misalnya disewa atau dikontrakan. Jangan cuman hutangnya nggak produktif Pak, sayang. Itu sih Oh, jawaban oke, Pak. saya. Betul, betul. Baik, Pak. Jadi tambah tercerahkan juga ini, Pak, untuk kira-kira untuk kedepannya apakah disewakan atau mungkin dibuat semacam kos gitu, Pak ya. Betul. Jadi ada penghasilan tambahan. Jadi passive income Pak. Pasti. Oke, baik-baik, Pak. Makasih, Pak. Sip. Oke, makasih ya Pak Rahmat. Pak Baik, Pak. Mulyono, oke Pak Mulyono, saya ingin coba mendalami dan meneruskan pertanyaan Pak Rahmat, Pak Mulyono. Boleh Pak Min. Jadi dari kasusnya Pak Rahmat tadi, saya clear jawabannya Pak Mulyono. Bisa nggak beli rumah kedua ini masuk ke dalam komponen yang 1, 2, 3, 4 adalah komponen investasi. Jadi saya beli rumah itu adalah masuk ke dalam komponen investasi yang 20% itu. Kan di situ dijaga juga income kita, pendapatan kita dengan jangan lebih dari 20% itu kan. Oh, Karena kita ya, anggap rumah itu investasi gitu ya. iya. Atau memang kalau kita boleh juga menggunakan bukan duanya, yang tiganya, ya selama kita punya angsuran rumah kedua atau rumah ketiga dan bisa di-manage dengan 30% tadi, bukankah ini merupakan sebuah keleluasaan juga ya? Karena mungkin rumah yang pertama sudah tidak punya hutang, bisa juga kan? Oh iya, tadi kalau kasus yang tadi kelihatan Pak Rahmat udah nggak punya utang Pak. Ya, Kalau ya, dengan rumah makanya pertama. sebetulnya 30% ini kan rumah kedua tuh bisa masuk ke dalam teori 1, 2, 3, 4, di angka tiganya itu 30% sama sudah Betul. kontrol itu ya. Iya, selama terkontrol. Tapi Ya, maksud saya gini juga Pak. Eh, dia juga punya prepare juga Pak dana darurat. Jadi nggak hanya ini juga supaya memang kalau ada apa-apa misalnya oke. emergency Ya, cukup ya. juga lah Pak, jangan sampai habis juga gitu aja sih. Oke. Nah, bisa nggak di dalam Kebutuhan komponen satu liquidnya. 2 3, bisa nggak di dalam komponen 1, 2, 3, 4 itu dana darurat itu ada di mana itu? Kalau ada dana darurat Sebenarnya itu itu, diinvestasi Pak. Dana darurat itu diinvestasikan di 20-nya itu. oh, oke. Sudah di-prepare dulu sebelum melakukan yang lain. Udah siapin Oh, dulu dana darurat Pak. ya, jadi dana darurat itu Makanya sebetulnya. saya bilang dana darurat itu harus dibentuk 6 sampai 12 bulan karena beliau sudah berkeluarga Pak. Jadi sebetulnya kalau patuh dengan 1, 2, 3, 4 kan tidak perlu takut untuk beli rumah kedua kan, kira-kira begitu ya. Betul. Betul ya. Karena investasinya kan ada di dua tadi kan, sudah Ya, termanage lah. ya. Oke, baik ya. Jadi clear ya Pak Rahmat dan Bapak Ibu semua. Pemahaman 1, 2, 3, 4 ini kalau kita disiplin lah ya. Disiplin ya, mau beli rumah ketiga, keempat, kelima, selama 1, 2, 3, 4 itu baik ya, oke. Apalagi kalau punya income-nya yang melejit besar ya, mungkin tiganya tuh bisa berubah jadi 6 kali. Tapi kalau rumah-rumah itu menghasilkan kan bisa bertambah Pak. Kalau bikin kos-kosan. Iya, iya, Jadi iya. alternatif Pak penghasilannya bukan satu lagi, tapi ya itu dia nambah dari rumah yang dibikin kos-kosan. Ya. Oke, clear ya. Oke, baik Bapak Ibu semua, ada pertanyaan lagi? Silakan. Supaya pemahaman 1, 2, 3, 4 ini patuh, namun ini angka yang fleksibel gitu ya. Angka fleksibel itu artinya ya Betul, betul. mungkin kalau bisa 5-nya jadi 4-nya jadi 5, 5 kan why not gitu ya. Iya. Kan disesuaikan dengan masing-masing Lifestyle. keluarga Pak. Ya, lifestyle ya. Life. Ya, oke. Baik. Ini sebagai guidance saja ya, 1, 2, 3, 4 itu guidance. Oke, Betul, baik. betul. Ada lagi Bapak Ibu semua yang ingin memperdalam tentang revolution financial? Semoga yang biasanya tidak terkelola sekarang terkelola, revolusinya di situ. Pak Panji, Pak Irfan, atau mungkin kalau tidak, apakah ada pendalaman lain Pak Mulyono? Tambahan-tambahan tip? Enggak, saya sih sharing juga nih Pak. Kenapa itu apa nama maksud saya gini? Kita investasikan, kita harus punya dana darurat. Di kehidupan ini kadang-kadang ada ini loh Pak. Saya bilang resiko. Iya, Nah, resiko ini
Iya, saya mengalami kalau kita nggak punya tabungan, cadangan. apa ya, bukan nggak punya sesuatu misalnya deposito atau reksadana atau obligasi yang memang kita simpan. Kita udah merencanakan nih Pak, tujuan kita sudah rencanakan. Ternyata di tengah-tengah nih Hmm. orang tua saya bolak-balik masuk rumah sakit. Iya, 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 Itu nggak terplanning tuh. iya, iya, Nah, kalau kita nggak punya dana cadangan, waduh, itu kan yang langsung bisa jadi terjerumusnya ke hutang dan segala macam. iya, 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 Nah, itu Bapak. juga memang eh, perlu juga lah apa namanya, hal-hal yang darurat itu kita juga nggak semuanya itu tujuan keuangan itu mulus. Iya, Ternyata ada juga yang memang tantangan saya ketika itu orang tua saya bolak-balik 6 kali ke rumah sakit sampailah memang dipanggil oleh Sang Pencipta, Pak. Tapi 6 kali hmm. ke rumah sakit kan lumayan ya Pak Min ya. Iya, 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 tahu sekali sekali. Ya. Iya, itu dia buat yang memang teman-teman juga. eh, jadi nggak selamanya tuh bikin tujuan keuangan Mulus. mulus. Tetapi kalau kita paham dan kita ngerti kita bukan anggaran, buat recovery-nya juga lebih cepat dibandingin kita nggak punya perencanaan. Oke, paham. Boleh nggak diklarifikasi atau diperdalam, Pak Mulyono? Pengertian Ya, charity ini artinya mungkin kita ada sumbangan sosial, ada kondangan, undangan, ada yang kedukaan, kira-kira begitu ya charity itu ya? betul, Oke ya, betul. ada undangan menikah, ada kedukaan, atau ada lingkungan, atau Ada juga buat keagamaan, Pak. musibah, Buat gereja. Ya, musibah apapun lah ya, termasuk. ya. Oke, itu charity. Investasi ini adalah asuransi Bukan, Pak. Proteksi. proteksi Itu ya. yang 20 itu investasi dan proteksi, Pak. Oke, jadi yang 20% itu investasi dan proteksi ya. Oke. Betul. Artinya ada deposito, ada asuransi di situ ya, betul ya? Ya, ya, Komponennya ya, 20% ada ya. proteksi, deposito lah dan sebagainya. Nah, kemudian 30% ini angsuran cicilan ya, baik rumah, Ya, mobil, handphone atau apapun kebutuhan sehari-hari atau peralatan rumah tangga sekalipun itu ya. Itu pengertiannya betul. angsuran ya. Oke, supaya clear nih Bapak Ibu semua. Kemudian yang 40% biaya hidup itu artinya uang sekolah anak, keluarga, makan, pembantu, listrik, PLN dan sebagainya ya, dan sebagainya termasuk leisure ya. Termasuk leisure di 40% ya. Ya. Oke. Yuk, silakan Bapak Ibu semua kalau ada yang ingin memperdalam lagi. Hmm. Oke, kalau nggak ada mungkin closing statement Pak Mulyo nggak apa-apa. Ya, kalau saya cuma ngomong, ketika mau melakukan tindakan bikin anggaran, sekarang, Pak. Nggak boleh nanti-nanti. Jadi Oke. buatlah anggaran keuangan mulai dari kapan? Ya sekarang. Satu. Kedua, bagaimana juga kita harus merubah lifestyle yang tadinya boros, kita nggak ngomong bilang kikir ya Pak, Hmm. kita menjadi hemat, kita Hmm. mengatur. Ya kapan? Ya sekarang juga harus Hmm. dipikirkan. Hmm. Oke. Jadi semuanya kapan? Now. Oke. Baik. Ini artinya untuk terutama buat teman-teman yang punya pendapatan yang lebih terukur lah ya, yang lebih terukur karena ada Tuh. juga orang-orang yang punya pendapatan tak terukur gitu loh. Ya misalnya kayak usaha gitu Pak, UMKM gitu, karena fluktuasi gitu. Bisa. Ya fluktuasi atau seorang karyawan yang gajinya sudah pada angka-angka tertentu, contohnya gitu ya. Nah itu Ya, kan artinya kan ini sangat ketat dan sangat penting sekali gitu ya. betul. Sedangkan bagi para para miliarder atau para entrepreneur kelas kakap itu kan rasa-rasanya ya mereka duitnya udah pasti muter-muter terus. Jadi, Pak Min, Oke. jadi saya teringat nih Pak, ada satu cerita lah ya Pak. Ya, ya. Ya maksud jadi cerita nih Pak. Nah, Jadi karena Pak Min ngomong begitu, jadi saya teringat gini Pak. Jadi ada seorang satpam lah di
gedung UOB yang di Tamrin. Satpam. Satpam. Oke. Tiap pagi tugasnya kan menjaga, Pak. Dia menjaga pintu gerbang, menjaga pintu masuk yang Iya, iya. kaca itu. Dia tiap pagi adalah mengucapkan selamat pagi. Terus kemudian sambil ketika dia jaga menawarkan, Pak, Bapak Ibu udah sarapan belum? Bapak Ibu udah sarapan belum? Kalau belum, Pak, saya bawa lontong, bawa gorengan, ada di dapur. Bapak bayarnya gimana? Bayar di situ ada kantong kejujuran. Bapak bayarnya di situ, katanya. Iya, oke. Nah, dari pendapatan jualan itu, Pak, dia bisa menguliahkan anaknya. Bahkan karena setiap hari kantong kejujuran itu selalu lebih daripada hitungan lontong dan hitungan gorengan. Iya. Nah, itu ya maksudnya kreativitas tanpa meninggalkan pekerjaan. Pekerjaan. Oke. Itu sih, Pak, yang memang Ya. harus dipikirkan juga. Iya. Oke. Baik. Oke, terima kasih Pak Mul untuk sharingnya. Ya, semoga ini men-trigger kita semua. Bukan berarti bahwa kita memiliki usaha lain kemudian mengorbankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pekerja lah, sebagai karyawan. Betul. Saya kira begitu ya. Ya. Jadi baik, Pak Mulyono, thank you very much buat Bapak Ibu semua Ya. yang memang memungkinkan untuk buka videonya. Silahkan buka videonya dan kemudian bisa mengucapkan terima kasih buat Pak Mulyono. Thank you Pak Mulyono. Jangan bosan-bosan nanti kita sharing ya Pak Mulyono. Oh, Pak Anyan baru buka juga. Oke. Wah, itu ada. Sampai jumpa. Pak Mulyono. Iya. Oke, Pak Yan. Oke. Sahabat saya, Pak. Oke. Makasih Yuk, banyak, saya Pak Min. Yuk. Ya, Oke. sip, Terima Pak. kasih. Makasih. Ayo, Oke, saya tutup makasih. ya. Terima kasih. Terima kasih. Pak. Thank you ya, Pak Mul. Yuk, Pak Yan. Yuk, mari.